Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsiran. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang ini Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu ini. Kita berharap kepada Allah semoga kita pulang dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan bermanfaat bagi orang lain. Untuk pertemuan ini ya, kita akan bicara tentang malaikat ya. Jadi malaikat itu hidup akan membersamai kita, baik kita sejak di alam rahim itu kita sudah berhubungan dengan malaikat ya. Kemudian saat hidup ini kita berhubungan dengan malaikat. Nanti saat kita saat meninggalnya berhubungan dengan malaikat. Saat sudah dikubur berhubungan dengan malaikat. Nanti ketika pas di alam akhirat, mau di jannah mau di nar, itu tetap bareng sama malaikat. Jadi kebersamaan kita dengan malaikat itu ya dari alam rahim sampai sekarang. Dari alam rahim sampai sekarang, bahkan sampai di depan kita nanti. Oke. Kalau malaikat ya, apa hubungan kita dengan malaikat saat kita di rahim? Saat kita di rahim nih, masih di rahim ibu. Malaikat ngapain kita? Ya, yaitu malaikat nulis. Ya, malaikat apa? Malaikat nulis. Ya, ya, bikat rizqihi wa ajalihi. Ya, nulis nanti rizkinya gimana, ajalnya kapan, apakah nanti itu termasuk sengsara atau bahagia gitu ya. Kemudian selain itu pas kita hidup dalam hidup ini kita juga dibersamai oleh malaikat. Ada malaikat-malaikat yang disebut dengan malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah itu malaikat yang menjaga. Malaikat itu jagain kita. Wa yursirun wa arsala ilaihim hafadhah. Jadi kita ini kalau nggak dijaga sama malaikat mungkin kita sakit-sakitan terus. Mungkin nyamuk, serangga mungkin udah masuk ke dalam jasad kita terus dan seterusnya. Itu kan Allah mengirim malaikat penjaga tadi ya, kita ya lebih terlindungi ya. Kemudian saat seseorang meninggal dunia juga yang nyambut malaikatnya malaikat maut. Saya sudah pernah terangin kalau Israel itu tadi siapa? Jadi yang lebih tepat adalah malakul maut. Jadi malaikat kematian. Dan malaikat kematian itu jumlahnya bukan satu, jumlahnya banyak. Jumlahnya apa? Banyak. Summa tawaffathu rusuluna. Karena ayatnya mereka diwafatkan oleh utusan-utusan kami. Artinya Rasul itu artinya utusan-utusan gitu ya. Berarti malaikat maut bukan satu. Berarti jumlahnya banyak. Masing-masing manusia sudah ada wakil malaikat mautnya. Masing-masing kita. Apalagi nanti orang beriman tatanazzalu alaihimul malaikah. Coba saya terangin sedikit. Malaikat
Lihat itu, Allah itu membahasakan orang beriman itu tanazzal. Tanazzal. Oke. Dalam bahasa Arab itu turun itu bahasa Arabnya apa, tahu nggak? Yanzilu, ya. Yanzilu. Gitu. Yanzilu. Yanzilu itu turun. Tuh. Kalau kata nazalu itu bukan hanya turun, tapi turun. Turun. Apa maksudnya turun? Berbondong-bondong. Yang turun itu banyak, berkloter-kloter, gitu. Jadi ketika Allah memfirmankan atau Allah membahasakan ketika orang beriman itu meninggal, malaikat itu bukan turun, ya, tapi apa? Turun. Berarti yang turun banyak nggak? Banyak. Yang turun itu banyak. Orang beriman itu kalau pasti dicabut oleh ya malaikat maut. Ya, nah, ibu harus di depan nih, biar nanti nyebelinnya kelihatan. Emang saya nyebelin ya? Oh, dari dulu. Kenapa nggak ngomong dari dulu? Iya. Jadi begitu. Dan ibu harus ikut terus hadir di majelis saya. Oke, biar ramai. Oke. Barakallahu. Tatanazzalu, ya. Berarti turun. Maksudnya turun berbondong-bondong banyak. Jadi nanti kalau orang beriman itu, orang-orang baik itu di dunia kan pasti diterima dia. Yang terima orang banyak kan? Ya, banyak yang terima, orang-orang baik itu pasti diterima. Bahkan bukan hanya itu, yang terima itu bukan hanya manusia tapi malaikat pun ketika pas dia meninggal dunia yang terima juga banyak. Allahu Akbar. Ya. Nanti seperti itu. Abis itu malaikat tadi ngomong alla takhafu wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Alla takhafu wa la tahzan. Abis itu wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berbahagialah dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Nanti ketika pas di alam barzah, malaikat lagi, ketemu malaikat lagi, malaikat munkar dan nakir ya. Malaikat munkar nakir itu bukan dua ya, saya sempat ingin satu. Satu. Baru kemudian di jannah malaikat itu akan menjadi pelayan bagi orang-orang yang beriman. Gitu. Maka itu ada perdebatan di kalangan ulama, mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Orang beriman atau malaikat? Orang beriman. Alasannya apa? Orang diuji di dunia. Betul, diuji. Ya. Terus ada alasan lain. Alasannya apa? Manusia tidak akan pernah menjadi pelayannya malaikat. Tahu ke malaikat? Jadi pelayannya. Gitu. Apalagi nanti di jannah. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 23-24 nanti Allah firmankan, masya Allah, ayat ini bagus sekali. Ya, dulu pernah saya cuplikan ketika pas malam takziah di sini. Surat Ar-Ra'd, surat yang berapa? 13 ya. Ayatnya 23-24. Udah ketemu? Ar-Ra'd, ya Ar-Ra'd.
Ketemu? Ketemu ya? Coba baca artinya, Bu. Ada yang baca? Ya, itu surga-surga Mm-mm. Mm-mm. mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh Mm-mm. dari nenek moyangnya, Mm-mm. pasangan-pasangannya dan anak cucunya, Mm-mm. sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Mm-mm. Terus selanjutnya satu lagi. Sambil mengucapkan, Mm-mm. selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, Mm. maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Nah, coba kita bahas sedikit ya. Ya, semoga kita mendapatkan apa yang Allah firmankan ini. Amin. Kata Allah bahwa jannah itu ada, surga-surga ada. Yadkhuluna, orang-orang beriman itu akan masuk ke dalamnya, tapi nggak sendirian. Wa man sholaha, dan siapa saja yang sholat. Min abaihim, dari ayah-ayah mereka. Jadi ayah ini bukan hanya ayah sama nenek, kakek, enggak. Ayah itu paman-paman juga, bibi-bibi juga. Jadi orang beriman masuk bareng-bareng dengan keluarganya yang saleh. Min abaihim wa azwajihim, dan istri-istri mereka. Tuh. Jadi ketika masuk surga nggak sendirian, istrinya ikut, suaminya ikut, ya. Wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Jadi anaknya, cucunya nanti. Nah, ketika sudah bareng-bareng nih, kita bareng istri kita, bareng suami kita, bareng ayah kita, bareng anak kita, bareng paman kita, lagi duduk-duduk di dipan-dipan, berhadapan, pakai apa? Kain sutra yang lembut, yang penuh dengan wewangian. Kita tertawa, tiba-tiba wal malaikatu yadkhuluna alaihim, dan para malaikat masuk menemui mereka. Min kulli bab, dari penjuru. Ketika masuk mereka itu nyambut kita, pas kita lagi duduk di jannah bersama keluarga, tiba-tiba disambut, mereka mengatakan Assalamualaikum, selamat ya. Itu bahasa kita apa? Selamat ya, udah sampai surga ya. Gitu. Bima sabartum, karena kalian sabar. Karena kalian sabar. Jadi yang bikin masuk surga bareng keluarga itu sabar. Yang bikin masuk surga bareng keluarga apa? Sabar. Bima sabartum. Fani'ma uqbadda. Fani'ma uqbadda. Ustaz, kok anak saya kok orangnya kurang sabaran ya? Ya, gimana caranya supaya punya anak sabaran? Maka jawabannya kasih nama Sabaruddin. Makanya Pak Kebenar, maka ini iya Sabria. Ya. Baik, Assalamualaikum. Jadi seperti itu ya. Nah itu Allahu Akbar. Ini surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24 dicatat baik-baik. Kita berdoa kepada Allah semoga kita masuk dengan baik. Baik. Jadi malaikat nanti habis begitu mereka nawarin mau diambilin apa, mau makan apa, gitu. Coba bayangin kita bareng, gitu. Begitu kita bayangin kayak mereka itu, ya kira-kira kok di dunia ini kayak waiters gitu ya, kayak pelayan gitu, mau pesan apa, dan kita nggak banyak lagi. Gak perlu ngeluarin ATM, gak perlu ngeluarin dompet gitu. Ya, Allah Akbar. Nanti duduk-duduk bareng kayak gitu. Nanti di sana ketemu lagi sama Ustaz Muntir. Amin. Duduk-duduk gitu. Amin. Dan nanti berjalan itu sambil apa?
sambil nostalgia masa lalu. Oh dulu begini, dulu gitu. Nanti kalau nostalgia nanti kita ketemu bareng-bareng di sana, amin. Terus saya bilang, oh ini ibu yang dulunya beli ini ya. Terus akhirnya malaikat bilang sama saya, Hidayat Maghribi, kamu itu masuk surga gara-gara sabar. Oh iya. Tadi kan ada bima sabar, sabaratum, bima sabar, sabaratum. Jadi seperti itu. La ilaha illallah. Baik. Kita. Nah, terus gimana caranya supaya kita ini dalam kehidupan ini didoain sama malaikat? Nah, di judul flyer itu ya, amalan mengundang malaikat, maksudnya bukan malaikat maut, bukan. Jadi maksudnya adalah kita mengundang malaikat rahmat. Malaikat apa? Rahmat. Malaikat ada banyak ya. Ada malaikat-malaikat yang tugasnya apa? Membagi-bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dimulainya biasanya pagi hari. Dimulai pagi hari. Pagi hari itu udah dibagi-bagi itu rahmat. Maka pada subuh nggak boleh tidur. Pada subuh tidur itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya apa? Makruh kecuali orang yang memiliki hajat karena sakit karena seterusnya itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada hajat, hukumnya makruh. Tapi makruhnya tidur pagi itu sebenarnya sebentar kok. Cuma dari pada subuh sampai matahari terbit. Habis matahari terbit itu udah nggak makruh hukumnya. Gitu. Jadi malaikat bagi-bagi rezeki itu daripada subuh sampai matahari terbit. Gitu. Ya. Sampai syuruk benar sampai syuruk. Anak Gen Z, maksudnya Gen Z tadi ya, Gen Z itu. Anak Gen Z dibilangin sama ibunya, nak, habis subuh jangan tidur. Nanti rezeki kamu dipatok sama ayam. Akhirnya habis bangun tidur, ayamnya disembelih. Tuh, ya, tuh mak, ayamnya udah aku sembelih soalnya udah matok rezeki aku kan. Ini terlampau cerdas. La ilaha illallah. Di patok ayam maksudnya kan bukan begitu ya. Maksudnya ada kan masa kalah sama ayam ya. Ya. Bahkan ayam itu sebelum subuh itu udah bangun. Bahkan sebelum subuh itu setidak-tidaknya pas subuh itu bangun. Pas subuh itu. Maka itu ingat ya la tasubudi ya, janganlah kalian mencela, mencaci. Adik itu artinya ayam jago. Tidak boleh mencela ayam jago. Tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Fa'innahu ya yukidun nasa lissalah. Karena dia membangunkan orang untuk sholat. Meskipun dia ya berkokoknya itu mungkin jam berapa, mungkin malam hari sekalipun, nggak boleh. Itu ayamnya siapa loh? Berisik, nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh. Oke ya? Gitu. Dalam Islam nggak boleh. Artinya Islam itu menghargai meskipun binatang, jika dia memberi manfaat yang berkaitan dengan ibadah dihargai sama Islam. Kalau ayam dihargai, kenapa boleh dimakan? Kalau ayam dihargai, nggak boleh dicela, kenapa boleh dimakan? Ya kan tadi dihargai kan, nggak boleh dicela kan? Tapi kalau dimakan boleh. Kenapa? Soalnya di dalam hadis dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwa suatu saat Abu Musa Al-Asy'ari itu makan
ayam. Nah, ketika masuk makan ayam, itu tabiin diajak makan, kamu sini ikut makan. Terus kata orang itu, enggak, saya enggak mau. Soalnya ayam itu kayaknya mau makan sesuatu. Ya kan ada yang bersih, ada yang kotor dan seterusnya. Kata ini, roa itu Rasulullah SAW yakul. Aku loh melihat Rasulullah SAW makan ayam. Imam Tirmidzi meriwayatkan itu dan hadisnya sahih. Rasulullah itu makan ayam, gitu. Gitu ya. Dia apa? Oke, Barakallahu. Kita lanjut. Nah, malaikat rahmat itu bisa dilihat oleh ayam jago. Gitu. Jadi apabila ayam jago itu berkokok, ya, maka kita diminta sama Rasulullah untuk minta rahmat. Ya, untuk meminta rahmat. Jadi setiap kali ada ayam berkokok, itu sedang melihat malaikat. Maka kita minta Allahumma inni as'aluka rahmatak. Misalkan Allahumma rahamni, gitu ya. Jadi minta sama Allah itu rahmat. Ya, saat ayam berkokok maka melihat malaikat, maka kita minta rahmat. Sudah paham ya? Nah, kemudian supaya malaikat itu ya mendoakan kita atau bahkan hadir, atau bahkan apa? Hadir dalam kehidupan kita bagaimana? Secara umum tadi kita dijaga oleh malaikat yang disebut dengan malaikat hafadhah. Malaikat apa? Hafadhah. Ada amalan-amalan tertentu supaya kita ini dekati oleh malaikat, didoakan malaikat. Tapi juga ada juga sebenarnya malaikat itu menjauh, kapan saja menjauh, itu ada juga. Tapi mungkin pertemuan berikutnya kali ya. Dan mungkin sedikit saya sepil sedikit. Tahu nggak? Orang itu jika berdusta, jika berbohong, akan keluar bau yang tidak sedap dari dirinya, yang bisa mencium cuma malaikat. Habis itu malaikat akan menjauh. Ya. Maka jangan suka bohong. Jangan suka apa? Bohong. Malaikat itu paling gak suka sama orang bohong. Langsung ditinggalin sama malaikat itu. Itu salah satunya. Masih ada yang lain. Kita bahas yang lain dulu. Nah, kita spill aja, spill dikit-dikit biar nanti datang lagi. Oke. Kapan seseorang itu mendapatkan doa dari malaikat? Maka jawabannya adalah yang pertama, ya kita tulis ya. Pertama, oke. Kita kasih jeda apa? Doa malaikat itu ya, doa malaikat. Pertama, hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu. Nah, saat seseorang itu hadir di majelis ilmu, ya, saat seseorang itu hadir di majelis ilmu, malaikat itu ngikutin apa doanya? Ya ngikutin juga, Masya Allah. Apalagi malaikat itu menaungi. Wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridwan bima yatlu. Dan malaikat itu turun, ya, sayapnya itu tad'u, rendah. Sayapnya itu rendah, direndahin. Gitu. Jadi gak tinggi-tinggi. Kenapa? Untuk menaungi. Karena ridho terhadap apa yang mereka cari. Yang mereka cari adalah ilmu. Habis begitu kita dimintakan ampun oleh malaikat. Kita dimintakan ampun oleh malaikat. Ya. Ya, Rabbikum. Jadi orang-orang yang di majelis ilmu itu orang-orang yang insya Allah diampuni. Ya. Sekarang begini, kenapa malaikat
itu doanya mustajab. Kenapa malaikat itu doanya mustajab? Kan malaikat kalau berdoa kan mustajab. Kalau kita kan belum tentu. Maka itu para ulama gini, jika kita merasa doa kita belum mustajab, lakukan amalan yang mengundang doa yang malaikat dari malaikat yang doain. Jadi kita memakai lisannya malaikat, gitu, paham ya? Gitu. Ya sama lah kalau kita ini ketemu sama orang soleh, kita minta tolong doakan saya. Ya enggak? Jadi bukannya orang soleh, kita minta malaikat. Dengan cara apa? Mengamalkan amalan-amalan. Kenapa doa mereka mustajab? Karena mereka tidak pernah bermaksiat sama Allah. Gak punya dosa. Gak punya dosa. Kalau kita jadi jadi gambaran para ulama, doa itu kan naik, ya. Oke, mari. Maaf. Doa itu naik, tapi bersama dengan doa naik, ada dosa juga yang naik. Oke. Sekarang saya tanya, rezeki itu ada di langit apa di bumi? Saya ulangi, di langit apa di bumi? Di langit. Apa di bumi? Oke. Allah Ta'ala firmankan wa fis samai rizqukum. Di langit rizqukum, ada rezeki kalian. Jadi rezeki kalian ada di langit. Wa fis samai rizqukum. Wa ma tu'adun. Dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Jadi rezeki itu ada di langit, kata Allah. Nah, rezeki di langit ini kadarnya berapa ini? Seharusnya turun tuh ke bumi. Dosa naik ke atas. Bertaruhlah di langit. Dosanya kebanyakan, nggak jadi turun. Rezekinya nggak jadi turun. Bagaimana biar turun? Karena kan mau turun di langit nih, dihempaskan dengan istighfar. Makanya istighfar itu melancarkan rezeki karena apa? Menghempas dosanya tadi. Gitu. Paham ya? Gitu. Makanya orang banyak istighfar, insya Allah banyak rezeki. Ya, banyak ketenangan rezekinya dan seterusnya. Ya. Barakallahu. Nah ini kita minta bantuan nih sama malaikat dengan cara kita hadir di majelis ilmu, biar mereka doain kita. Kalau dosa kita sudah diampuni, kan lebih gampang nih turun rezeki. Paham maksud saya? Surga Allah, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, mereka itu mendoakan orang yang hadir di majelis ilmu. Bahkan kata Rasulullah apa? Sampai ikan-ikan yang ada di lautan, sampai semut-semut yang ada di lubang. Pertanyaan, ada menarik? Ada sesuatu yang menarik. Kenapa hewan-hewan itu sampai mendoakan? Tujuannya apa? Jadi ada feedback nggak untuk mereka? Maka ada dua pendapat ulama. Ada dua pendapat. Pertama, ya karena mereka tugasnya memang mendoakan. Tugasnya memang mendoakan. Jadi nggak ada feedback apapun. Udah, tugasnya mereka mendoakan. Tapi ada pendapat kedua menarik. Pendapat kedua mengatakan karena mereka tahu orang-orang yang berilmu tidak akan membuat kerusakan di bumi. Itu. Makanya mereka doain. Makanya mereka doain. Kita semua di sini didoain. Kenapa? Tahu. Prakteknya apa? Kalau menyembelih atau membunuh binatang nggak mungkin dengan cara yang kasar. Ya enggak? Coba lihat orang-orang non-muslim ketika pas mereka menyembelih dengan cara yang tidak baik. Mungkin dipukul dulu, mungkin disetrum dulu, mungkin ditusuk dulu, mungkin dipantik dulu, banyak. Kita nggak boleh ngelakuin itu. Gara-gara ilmu sampai bumi pun tidak kita terima. Hewan-hewan semuanya
tidak kita zalimi. Enggak ada kita zalimi. Kenapa? Makanya mereka doain kita. Itu pendapat kedua para ulama. Gitu. Termasuk ikan-ikan. Kenapa? Karena nggak mungkin mereka dibom, mereka diapa, enggak. Pasti dengan cara yang baik. Bahkan ikan-ikan pun mendapatkan maslahat saat kita ingin menuntut ilmu. Gitu ya. Nah, lanjut. Bentar. Ada satu hadis riwayat Muslim, ya. Ini masih terkait dengan majelis ilmu. Inna lillahi malaikatan sayyahin, ya. Yaltaqituna majalisal ilm. Sesungguhnya Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang mencari-cari majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ilmu. Nah, ketika nanti ya, mereka itu bertumpuk-tumpuk, ini malaikat, nanti berikutnya ada malaikat lagi, terus sampai Allah. Bisa jadi majelisnya kita ini sekarang itu udah sampai ke langit ke-7 sana. Amin ya rabbal alamin. Terus nanti malaikat-malaikat itu ya, apa namanya, ditanya sama Allah, hamba-hambaku itu yang mereka lakukan apa? Ya, yusabbihuna wa yahmaduna wa yumajjiduna. Ya Allah, mereka bertasbih kepada Engkau, bertahmid kepada Engkau, dan memuliakan Engkau. Ya, Bapak yarjun, apa yang mereka harapkan? Yarjuna jannata, mereka mengharapkan surgamu. Tadi ketika pas kita bicara tentang surga, pasti masing-masing ada mengharapnya enggak? Dan harapan itu ibadah. Saat kita mengharapkan surga Allah itu kita sedang beribadah. Barakallahu yarjuna jannata. Hal ra'ul jannah, apakah mereka sudah pernah lihat jannah? Belum pernah ya Allah. Ya. Terus gimana? Fakaifa idza ra'auha? Kalau mereka udah melihat jannah gimana? Pasti mereka lebih sungguh-sungguh lagi minta jannah, kata malaikat. Ya, wa mimma yakhafun, mereka takut apa? Mereka takut nerakamu ya Allah. Apakah mereka sudah melihat neraka? Belum ya Allah. Jika mereka melihat neraka, mereka lebih takut. Coba kata Allah, jawaban kita merinding di sini. Ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Ya, saksikanlah sesungguhnya aku telah mengampuni mereka semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu hadis yang sahih dan Muslim. Jadi orang di majelis ilmu itu ketika mas mengharapkannya surga Allah, takut nerakanya Allah, siksanya Allah, itu di depan malaikat Allah itu berfirman, aku sudah ampuni mereka semua. Barakallahu. Subhanallah. Karena kita bingung juga ya, kita ini di majelis ilmu, banyak majelis, ya. Kita udah seneng ya, tempatnya itu ber-AC, terang, ustadz yang datang, bukan ibu yang datang ke tempat saya, bukan saya yang datang gitu. Subhanallah. Nanti kadang ada makan-makan. Ya barakallahu. Ini saya kan cuma ngomong biasa aja, kadang-kadang makan-makan tiba-tiba ketawa, kenapa? Lagi libur. Allahu Akbar. Jadi seperti itu, ya. Dan seterusnya. Allahu Akbar. Itu udah enak sekali, tapi ya malas majelis ilmu itu. Ya. Allahu Akbar. Tetap yang banyak hadir pasti yang di tempat-tempat konser itu. Di mall, di konser, di apa? tawaf, La haula wala quwata illa billah. tawaf di mall. Tawaf ya. Ya Allah. Oke. Lanjut. Kapan kita didoakan malaikat? Ya. Maka kata ini saya merujuk kepada satu kitab ya, ditulis oleh seorang ulama di Yordan namanya Syekh Umar Al-Ashqar, judulnya Alamul Malaikatil Abror. Ya. Terus alladzina yatadiruna sholatan jamaah, mereka yang menunggu sholat jamaah, menunggu sholat jamaah.
Jadi misalnya, ya, ibu sholat maghrib di masjid. Nah, hadirlah ke masjid, misalkan sholat jamaah. Nah, di sholat maghrib itu ada kajian, ibu hadir di kajian itu. Terus sambil nunggu sholat isya kan? Sambil nunggu sholat isya, sambil nunggu ada kajian. Itu selama nunggu itu didoain malaikat. Ya, dari maghrib sampai isya itu didoain sama malaikat. Kalau misalnya kita ini nunggunya di tempat sholatnya rumah kita aja. Kan kita ini disunahkan memiliki musola di rumah. Musola di rumah itu bukan berarti kita harus bikin bangunan, enggak kok. Misalkan gini, di pojokan rumah pokoknya di sini tidak akan kita gunakan kecuali hanya untuk ibadah saja. Gitu. Mereka di pojokan sini, di pojokan situ, gitu. Ya, terserah nanti di mana. Pokoknya ini namanya musola. Ya, khusus pokoknya. Kalau atau biasa disebut dengan mihrab. Biasa disebut dengan apa? Mihrab. Jadi coba perhatikan Nabi Zakaria alaihissalam, ya. Nabi Zakaria alaihissalam ketika pas habis lihat Maryam ibadah di mana? Mihrab. Nah, ibadah di mihrab. Pas mihrab itu Nabi Zakaria kan lihat, ya Allah, pengen banget ya punya anak kayak Maryam. Ya. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, ya. Habis itu doa. Ya Allah, berilah aku dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria itu udah tua, tapi masih minta anak. Tapi Allah kabulkan enggak? Iya, Bu. Bentar. Ada gini. Para ulama menjelaskan ayat ini begini. Saat Nabi Zakaria melihat kehebatan, kesolehan, kealiman Maryam, pengen kan? Langsung minta sama Allah. Inilah sikap orang beriman. Kalau kita melihat kenikmatan orang lain, jangan dengki, tapi doa. Gitu ya. Lihat nikmat orang, jangan dengki, tapi doa. Tetangga punya mobil, mobilnya baru. Alah paling ngutang, alah paling korupsi, kaya paling kredit. Orang beriman kayak begitu. Orang beriman itu nikmat orang lain, ada nikmat orang lain, doa. Ya Allah, ya berilah aku mobil yang berkah, gitu. Ingat, jika minta sama Allah tentang dunia harus disertai dengan keberkahan. Ibu nggak boleh bilang ya Allah berilah aku rumah, nggak boleh. Harus ya Allah berilah aku rumah yang berkah. Minta mobil, minta motor, minta apa? Seorang punya anak, minta anak yang soleh, anak yang diberkahi itu. Setiap permohonan dunia harus disertai dengan keberkahan. Gitu. Jadi HP, ya Allah HP mati terus. Minta sama Allah HP yang berkah. Gitu. Karena dibiasakan, dibiasakan. Gitu. Nah, kalau seseorang itu melihat nikmat orang lain langsung mintanya sama Allah, ingat ya Allah, bukan nikmat dunia itu, bukan. Ingatnya sama Allah, Allah kasih. Gitu. Maka setiap melihat nikmat dunia, ingatnya Allah, langsung doa sama Allah. Gitu. Ya. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ya, maka malaikat
ketika pas Nabi lagi sholat di mihrabnya, maksudnya mihrab itu apa? Tempat yang dikhususkan oleh Nabi Zakaria di rumahnya khusus untuk sholat. Nggak boleh makan di situ, ya. Nggak boleh minum di situ, nggak boleh menerima tamu di situ, nggak boleh tidur di situ, sebisa mungkin. Loh, kok nggak boleh tidur di situ? Iya, soalnya nggak ada kasurnya. Adanya cuma iya, orang begitu. Itu film mihrab. Anallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah memberimu kabar gembira dengan anak namanya Yahya. Musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Wah, itu punya kedudukan. Ya, enggak jauh beda dengan Maryam. Bahkan jadi nabi. Kok Maryam kan bukan nabi. Ketika pas mintanya perempuan, alokasinya laki-laki, bukan hanya itu, jadi nabi juga. Allahu Akbar. Itu. Maka dari itu tetangga punya mobil, bisa beli mobil, misalkan Ayla gitu. Mungkin ibu dikasih Pajero. Allahu Akbar. Ya enggak? Yang berkah. Ya, kok cuma Pajero untuk gaya-gayaan enggak boleh. Ya kan? Untuk sombong-sombongan enggak boleh. Karena yang menyombongkan harta itu bukan seorang muslim. Itu bukan pengikutnya Nabi Muhammad, itu pengikutnya Qarun. Ya, pengikutnya Qarun. La haula wala quwata illa billah. Seperti itu. Kok kita jadi bahas ke situ sih? Nunggu sholat jemaah ya. Oh, saya cerita mihrab tadi. Mihrab jadi kesana ya. Jadi Nabi Zakaria loh punya mihrab. Jadi gini, coba perhatikan, ini penting. Bagian rumah mana yang jika kita di situ berdoa oleh ijabah, maka ijabahnya mihrab. Kalau kita nggak punya mihrab di rumah, kita nggak punya tempat. Yang tempat itu kalau kita duduk di situ, mustajab. Sampai sini paham ya? Kok dia masih paham apa enggak? Iya. Mikir Ustaz. Mikir. Maksudnya kalau nggak punya tempat untuk sholat kan boleh di mana aja itu dianggap mihrab. Kamar misalnya. Oke. Ini malaikat bisa. Kamar ini sampingnya ada space. Iya. Pokoknya untuk sholat khusus. Ya udah untuk doa di situ. Ya. Pokoknya di situ nggak boleh untuk yang lain. Tapi kalau pas kita tempatnya buat sholat di situ, baca Quran di situ, terus saya suka bawa air kalau takut ini enggak boleh. Oh, nggak apa-apa Bu. Ya, nggak apa-apa kita takut apa? Nggak apa-apa, nggak masalah. Iya, berlebih. Jadi gitu, pokoknya ada tempat khusus di rumah untuk mihrab. Kalau doa di situ, kenapa begitu? Sebagian ulama menjelaskan karena mihrabnya di rumah kita itu tembusnya sampai langit ke-7. Itu ya. Yang nanti sholatnya masih kadang pindah-pindah, kadang di sini, kadang di sana, kadang di mana. Coba tentukan satu tempat situ mihrab udah khusus. Jangan ada barang-barang di situ. Maksudnya barang-barang maksudnya untuk naruh apa. Boleh naruhnya naruh sajadah sama mushaf. Udah gitu. Ini paling enak kalau rumahnya luas. Masalahnya kamarnya sempit di mana? Tapi di situ terus sholatnya pas ini biasa cuma sholat Ya udah, nggak apa-apa di situ. Tapi niatkan itu untuk mihrab. Gitu. Belum tahu baru hari ini nih. Itu ngaji. Oh, iya. Iya, majelis ilmu
untungnya Masya Allah. Kok baru hari ini membahagiakan sih Bu? Masya Allah, alhamdulillah, jazakillah khairan. Semoga jadi ilmu yang manfaat. Baik, Iya, WC dekat. ya, saya. Saya pernah dengar tausiah Ustadz juga kan, Ustadz yang lain. Tapi kalau kita sholat harus berpindah-pindah kemana kan? Katanya biar kalau dan mahasiswa katanya untuk nanti jadikan saksi di alam kubur nanti. Kalau kita tuh sholat ada di sana, di sana, di sana, di sana. Iya. Sholat sunnah. Seperti ada yang Oke. Jadi itu bagaimana kita mengkolerasikan gitu ya. Jadi gini, ada sebagian ulama memang memberikan satu, ini bukan semua ulama ya, sebagian ulama itu mengatakan itu karena bumi itu akan menjadi saksi kan, akan menjadi saksi. Tapi coba lihat penjelasan ulama yang lain bahwa kalau seseorang itu sholat wajib, hendaknya sholat sunnahnya bergeser. Gitu. Bukan berarti sholat duhurnya di sini, nanti sholat asarnya di mana, nanti sholat maghrib di mana, nanti sholat di mana. Enggak. Gitu. Tapi sholat wajib di situ aja. Nanti sholat sunnahnya geser dikit. Gitu. Enggak harus 2 langkah sih. Ya. Geser. 2 langkah boleh. Di situ aja, nggak apa-apa juga. Gitu. Ya. Ala kulli hal harus ada satu lokasi yang jadi mihrab itu. Gitu ya. Nanti mau sholat sunnahnya di lain nggak apa-apa. Tapi yang situ khusus itu. Gitu ya. Baik. Ala kulli hal diambil dari kisahnya Nabi Zakaria tadi, doanya di situ langsung dikasih ijabah ya, di mihrab itu tadi. Oke, berikut Nabi Zakaria alaihissalam ya. Tapi ada satu faedah lagi, saya tambah lagi ya sebelum kita lanjut. Nabi Zakaria minta cuma satu. Ya, kata para ulama gini, Nabi Zakaria minta cuma satu hal, cuma minta anak yang baik, dzurriyyatan thayyibah, thayyib. Ya. Jadi coba para ulama mengatakan gini, jika kamu minta satu hal bisa jadi Allah kasih 3 hal. Tuh, dalilnya apa? Nabi Zakaria minta sama Allah anak yang baik itu aja. Allah kasih apa? Yahya yang ngasih nama Allah langsung. Allah kasih anak, Allah kasih namanya sekalian, Allah kasih jadi nabi sekalian, Allah kasih kitab. Ya, gitu. Coba bayangin. Jadi jika kamu minta sama Allah satu hal, bisa jadi Allah kasih lebih dari itu. Itu. Maka kita nggak boleh dengki nikmat orang. Nggak boleh dengki nikmat orang. Apapun itu. Nggak boleh. Jadi kalau supaya nggak dengki, minta sama Allah. Ingatnya Allah, bukan nikmatnya orang. Gitu. Nikmat. Jadi supaya nggak dengki apa? Para ulama juga mengatakan hendaknya bukan para ulama, Rasulullah ya mengatakan satu hadis pokoknya jika salah seorang kalian takjub dengan nikmatnya orang lain, hendaknya dia memintakan keberkahan. Itu yang benar. Ya Allah berkahilah hartanya fulan. Gitu. Ya Allah berkahilah. Oh anaknya berprestasi habis lulus dari UI misalnya. Ya kan? Kita gitu ya. Ya Allah berkahilah anaknya tetanggaku. Gitu. Itu yang benar. Ya doanya balik ke kita ya. Coba bayangin kalau kita punya hati kayak gitu, waduh, hatinya mulia sekali, kosong dari kedengkian, dendam, sombong dan seterusnya. Luar biasa kan? Itu baru menikmati hidup. Nikmat hidup itu bukan soal
nikmat, tapi soal apakah hati kita ini hati yang bahagia atau tidak, hati yang tenang atau tidak. Ya. Itu subhanallah, punya apa-apa tapi nggak pernah bisa tidur, nggak tenang, atau apa ya kan? Kita lanjut yang ketiga. Ya, berada di saf awal, berada di saf awal. Jadi kalau sholat, ya safnya di awal, tapi ini berlaku untuk laki-laki ya, ya khusus sholat. Ya. Jadi yang di saf awal gitu, terus sebisa mungkin di sebelah kanan, ya di sebelah kanan. Itu orang-orang yang berada di saf pertama itu innal malaikata yusholluna 'ala shaffil awwal. Malaikat itu doakan orang yang di saf pertama. Kenapa kok sebelah kanan? Rasulullah itu suka doakan orang yang berada di saf kanan itu. Gitu. Ya. Jadi berada di kanan itu saf pertama sekaligus di sebelah kanan itu memiliki kedudukan khusus ya, daripada yang di saf kiri, daripada di saf berikutnya gitu. Jadi sebenarnya begini, bagi laki-laki itu sebenarnya sebaiknya kalau namanya sholat itu ya sebelum azan udah datang ke masjid gitu, udah datang ke masjid, atau setidaknya sebelum azan sudah bersiap-siap ke masjid. Itu begitu. Jadi suatu saat ya, gue ngomat ya gue sekarang mah ya, gitu. Habis itu masbuk. Jadi suatu saat saya teringat Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah pernah bertemu dengan seseorang. Kemudian orang itu masih ngobrol wudu. Saya mau wudu dulu. Ketika pas wudu ditanya sama Ibnu Jauzi, ya, apakah sudah azan? Jawabannya apa? Ya, saya akan datang sebelum saya dipanggil. Allahu Akbar. Fa'araftu hina idzin anni rajulun su'. Maka saat itu aku baru tahu ternyata itu aku adalah hamba yang buruk. Jadi tunggu dipanggil dulu baru. Nah, jadi menurut sebagian ulama itu apa? Adzan itu tanbihul ghafilin. Adzan itu hanyalah satu alarm bagi orang-orang yang lalai saja. Gitu. Nah, itu yang suka pakai Facebook itu bukan hanya ghafilin lagi, bukan hanya apa? Lalai aja. Mungkin menyepelekan. Apalagi berulang-ulang. Makanya kalau dalam fikih ya, dalam literatur fikih, orang-orang itu wudu terus dengar adzan, dengar iqamat. Itu wudunya ambil yang rukun aja, paham kan? Ambil yang rukun aja, supaya nanti nggak ketinggalan masuk. Jadi yang rukun berarti apa? Muka, masuknya muka sekali, tangan sekali, begitu rambut, usap, terus ini basahnya sekali, udah biar nggak masuk. Adapun kalau masih ada waktu ya sempurnakan, ya tangan dulu 3 kali, ya kan? Kumur, kemudian istinsyak 3 kali, wajahnya 3 kali, tangan 3 kali, bisa gitu, rambut sekali ya, terus kaki 3 kali, gitu. Kalau itu di sela-sela lagi, yang singkat
Coba saya coba dikit sih. Yang cukup banyak gini, itu air Iya. Istilahnya begitu. Kalau yang jenggot banyak, gitu ya. Jenggot banyak. Itu. Alladzina yasudduna al-furuj bainas sufuf, ya. Mereka yang yasudduna al-furuj itu artinya mereka yang menutup celah saf, ya. Nomor 4 ya. Menutup celah saf. Jadi kalau saf renggang gitu ya, safnya renggang itu ya sebaiknya diisi. Jadi gini, diisi. Isinya itu gini, misalkan ya, kalau saf ini terputus, ya udah bisa geser atau yang depan maju, boleh dua-duanya, dua-duanya, gitu. Jadi dan satu hadis dikatakan gini, man wasala saf wasala Allah. Siapa yang dia menyambung saf, niscaya Allah sambung. Maksudnya Allah sambung apa? Allah sambung dengan rahmatnya Allah. Gitu. Jadi mereka itu mendapatkan apa? Mendapatkan rahmat Allah. Di sini saya bacakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal ladzina yasiluna sufuf. Sesungguhnya Allah dan malaikat mereka mendoakan orang-orang yang menyambung shaf. Yang menyambung shaf. Jadi shaf disambung didoakan. Coba tuh. Artinya gini. Dalam kondisi cuma nyambung shaf aja didoakan malaikat gitu ya. Ini filosofinya itu kuat ya. Jadi ketika seseorang itu sholat, itu kan momen kebersamaan. Supaya kita membersamai kaum muslimin gitu. Itu jadi muslim yang benar kayak gini nih, yang membersamai kaum muslimin yang lain, bukan mengisolasi diri, kelompok eksklusif. Enggak. Bersamai aja kaum muslimin, bersamai aja kaum muslimin. Jadi ini apanya Islam itu damai. Islam itu membawa kedamaian. Makanya dalam boleh nggak 2 jamaah dalam satu masjid, boleh nggak? Nggak boleh, ya kan? Nggak boleh. Ini masjid ada jamaah, di sana juga bikin jamaah. Nggak boleh. Kenapa? Karena akan memecah belah kaum muslimin. Ya enggak? Memecah belah kaum muslimin. Itu. Terus juga nggak boleh. Udah sholat di belakang orang terus kurangi lagi. Seorang nggak sah. Jangan kayak gitu. Ya kan gitu. Pokoknya kalau bukan kelompoknya kafir. Kayak seolah-olah dia nabi aja yang bisa ini kafir gitu. Ya kan gitu. Udah bersama kaum muslimin, berbeda-beda dikit nggak apa-apa lah, cuma beda dikit ini ya. Kita damai aja. Daripada kita berantem sama kaum muslimin, itu lebih baik kita yang dakwain itu orang muslim supaya jadi muslim itu lebih banyak, ya kan? Itu berarti kok pahalanya lebih banyak dari jariah, ya kan? Jadi seperti itu. Kecuali di masjid musafir. Masjid musafir itu boleh ta'adudul jamaah. Jamaah lebih dari satu itu boleh. Rest area gitu sih. Rest area di apa namanya, di terminal, di apa namanya, bandara. Ya, itu lebih dari satu jamaah nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang tidak saling mengenal. Tidak saling apa? Mengenal, dan itu hukumnya boleh. Begitu. Jadi kadang ini ada jamaah banyak, nggak apa-apa, nggak usah dipermasalahkan. Karena memang
itu bukan memecah belah kaum muslimin karena memang mereka nggak saling mengenal. Tapi kalau di masjid mukim, nggak boleh. Di masjid mukim, yang satu ini jamak kosor, ini jamak kosor, ini jamak kosor, jamak kosor, jamak kosor kan gitu kan. Boleh masjidnya gede, di sana, nggak apa-apa. Daripada apa? Ini masuk lagi, gitu. Gak apa-apa kalian bikin jamaah sendiri, hukumnya boleh. Selama tadi apa? Masjid musafir. Masjid musafir. Ya. Berikutnya yang ke 5. Alladzina yatasahharun. Mereka yang sahur. Sahur doakan sama malaikat. Hanya ada di dalam Islam. Makan didoain malaikat. Ya enggak? Makan didoain malaikat. Minum didoain malaikat. Cuma dalam Islam aja. Kalau sekarang saya minum, oke? Saya didoain malaikat enggak? Enggak. Kalau minumnya nanti sebelum subuh, ya untuk sahur, didoain malaikat? Didoain. Kenapa sekarang nggak didoain, tadi didoain? Sebab ada niat ibadah. Tuh. Jadi ketika pas sesuatu yang mubah diiringi niat ibadah, jadi ibadah. Segala sesuatu yang mubah jika diniatkan ibadah menjadi ibadah. Soalnya segala sesuatu yang mubah diniatkan ibadah maka bernilai ibadah. Gitu. Segala sesuatu yang mubah dengan niat ibadah maka dinilai ibadah. Ibu ke pasar, hukumnya apa? Ibu datang ke pasar, hukumnya mubah. Oke? Di pasar ada yang jualan mukena. Ibu datang ke pasar untuk beli mukena supaya nanti untuk sholat. Ibu datang ke pasarnya, itu ibadah. Jual belinya, ketika pas menyerahkan uang untuk beli mukena, ibadah. Gitu. Ibu nggak ada motor atau mobil, pesan Grab, ketika pas pesan Grabnya ibadah. Gitu. Sampai balik ke rumah masih dihitung ibadah. Itu. Jadi yang mubah-mubah tadi bernilai ibadah karena niat. Karena niat. Gitu. Ibu pengen sedekah makanan di Jumat Berkah misalnya, ya di sini ada nggak Jumat Berkah? Ada ya. Ibu yang masak, ibu datang ke pasar, beli, belanja, balik ke rumah, terus masak, ya kan? Terus nganterin, itu semua jadi ibadah semua. Itu pahalanya nomor ya. Jadi gitu. Allahu Akbar. Jadi satu saat saya teringat ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba ada yang kentut, gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ya pada suudon tadi siapa nih di depan khalifah, ya kan malah bagi-bagi gas beracun, gimana? Tapi apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Tahu nggak? Yang dilakukan Umar bin Khattab adalah siapa yang tadi? Ya,
hendaknya wudhu gitu ya. Sampai kata enggak begitu. Semua kalian wudhu semua. Baru balik sini. Coba bayangin. Sampai segitunya Umar bin Khattab menjaga perasaan. Ya. Gitu. Jadi kalau ada yang tersedak jangan dilihatin ya. Gak apa-apa, saya belain bu. Allah, itu Masya Allah luar biasa. Nah ini penting ya. Kita bacakan hadisnya dulu. Waalaikumsalam. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha ta'ala wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya mendoakan orang-orang yang sahur. Tuh ya, orang-orang yang sahur. Jadi kalau ya kita ini bangun sebelum subuh untuk sahur ya, dengan niat ibadah, maka dan minumnya kita menjadi ibadah. Malaikat itu bersamai orang-orang yang sahur itu ya. Maka itu sahur lah meskipun hanya seteguk air gitu. Tapi ingat ya, kalau sudah adzan berhenti gitu. Sebenarnya begini, ada nggak hadis yang mengatakan, ada nggak, bukan hadis sih sebenarnya, pendapat ulama ya mengatakan kalau udah adzan itu masih boleh makan, boleh minum sampai adzannya selesai. Ada, tapi sedikit sekali. Ulama yang berpendapat itu sedikit sekali. Maka hendaknya ya hati-hati aja. Pokoknya udah adzan sudah berhenti, udah adzan berhenti. Karena Nabi SAW itu kalau sahur, habis itu sholat 2 rakaat. Habis sholat 2 rakaat baru sholat sholat subuh. Paham ya? Artinya beliau itu menjeda. Berarti sahur sama sholat subuhnya itu ada jeda gitu. Jadi memang mengakhirkan sholat itu baik, tapi jangan mepet karena Rasul jangan mepet kok. Gitu. Jadi nggak sebelum pagi. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Indonesia imsak gitu ya. Itu ya benar. Gitu ya. Supaya berhenti. Meskipun bukan berarti harus berhenti. Masih belum minum ya minum. Gitu. Itu peringatan supaya segera berhenti. Imsak itu biasanya berapa menit sebelum adzan? Sebelum adzan 35. Berapa? 10 menit itu kira-kira 2 rakaat sholatnya Rasulullah. Sesuai kan berarti? Sesuai gitu. Jadi selalu berlebihan lah kalau ada yang bilang imsak itu bid'ah, ya enggak bid'ah. Itu cuman peringatan gitu ya. Cuman apa peringatan. Daripada kita bilangnya, woi berhenti woi. Lebih baik kita kan ya imsak gitu kan, enak kan? Daripada berhenti gitu kan, gak enak gitu ya. Jadi sahur itu penting. Dan ingat kita belum pernah dapati hadis malaikat mendoakan orang berbuka puasa. Enggak, itu belum pernah dapati itu. Hadisnya belum pernah. Tapi kalau sahur ada. Artinya memang sebenarnya sahur itu lebih penting daripada buka. Lebih penting. Kenapa begitu? Bahkan dalam kesehatan juga lebih penting tuh. Karena gini loh, sekarang orang itu lebih malas sahur daripada malas buka kan. Lebih semangat buka daripada sahur. Sekarang gini, Rasulullah SAW itu
ketika masih berbuka puasa itu hanya dengan air putih sama kurma. Habis itu sholat. Bukan makan kolak. Itu bukan langsung satu piring, bukan. Apalagi gorengan. Sampai ada yang bilang gini, kurma sunnah, bakwan wajib. Keliru. Tapi termasuk doa yang makbul itu menjelang buka puasa kan Ustaz? Menjelang buka puasa. Tapi kalau hadis yang malaikatnya yang doain ya. Gini, kalau orang itu buka puasa, kata Rasulullah, orang itu sahur, tasahharu fa inna fi sahuri barakatan. Sahurlah kalian karena sahur itu berkah. Kan gitu ya hadisnya. Kenapa Rasulullah katakan sahur itu berkah? Sebab sahur itu kalau orang itu makan sahur, kan dia punya tenaga untuk tetap beribadah selama seharian. Ya kan? Sedangkan kalau malam hari paling hanya untuk tidur, istirahat. Gitu. Ada orang-orang yang ketika pas Ramadan malah berat badannya tambah. Karena dia nggak berkegiatan. Dia lemes seharian karena nggak sahur. Terus tiba-tiba dia makan banyak, habis makan banyak paling sementara dia tidur. Keliru. Rasulullah itu sederhana ketika pas buka. Justru seharusnya kita makan lebih sehat, lebih berkualitas saat kita sahur. Itu. Terus pas buka cukup dengan air putih sama kurma. Kalau mau makan gorengan boleh. Ntar habis sholat. Supaya begini, supaya habis makan ini makan biar kurma sama mineralnya ini. Kurma itu loh karbohidratnya ada, glukosanya ada. Glukosa yang paling penting saat mengganti seharian itu, ya kan? Baru kemudian vitamin A, B, C, B-nya B kompleks, C, D, E semua ada. Banyak. Jadi langsung mengganti. Dan itu nggak tergantikan saat kita minum sirup. Ya, tambah bakwan sama lontong pedes. Gitu, sambal kacang. Tuh. Kan? Boleh nggak boleh, tapi entar habis apa? Habis sholat. Itu yang benar begitu. Itu lebih sesuai sunnah daripada langsung makan ini gitu. Kalau sekiranya nggak ada kurma gimana? Ingat, tidak ada ceritanya Rasulullah itu buka langsung dengan sesuatu yang tersentuh api, yang dibakar, yang digoreng, yang dimasak, enggak. Jadi air sama kurma dulu, habis itu nanti yang lain. Kalau nggak ada, air sama pisang, misalnya, air sama buah-buahan, itu lebih sesuai sunnah. Sekarang banyak kaum muslimin di Indonesia ini, Allah Akbar, teh manis. Habis begitu, mendingan langsung ngerokok. Masya Allah. Bayangin, kok bisa gitu kan? Iya, Allah Akbar. Terus mereka bilang, alah, ngerokok mati, nggak ngerokok juga mati. Coba, la haula wala quwwata illa billah. Ngerokok mati, nggak ngerokok juga mati. Bahkan gini, loh kan ngerokok bisa mati nanti. Nah kok rokok mati nanti saya hidupin lagi. Loh mati gitu. Gimana? Subhanallah. Ya, karena rokok itu habis. Ya, karena rokok itu karena rokok itu bahaya, makanya saya habisin gitu. Loh, oh begitu ngomongnya. La haula wala quwwata illa billah. Memang. Jadi gini loh. Rokok nggak ngerokok mati. Ngerokok mati nggak ngerokok mati. Tapi kalau ngerokok itu sebelum mati nyusahin keluarga dulu. Gitu ya kan? Waduh,
Masih ada waktu untuk tanya jawab? Ya. Ya, masih ada waktu tanya jawab, silakan jika. Kayaknya ini belum selesai ya. Kita lanjutin pertemuan berikutnya insyaallah taala. Baik. Silakan. Izin tanya Pak Ustadz, kemudian sih nggak nyebelin ya. Ya. Ya karena kan saya belum lama nih kembali ke jalan yang benarnya. Salah satu malaikat akan mendoakan kita kan hadir di majelis ilmu. Ini yang saya tanya, ilmunya apakah hanya khusus ilmu agama ataukah kita banyak nih? Kalau dulu kan saya berprofesi sebagai guru, umpamanya ditugaskan ke sekolah, ada workshop inilah, seminar itulah, maka itu juga termasuk. Bagi guru yang lain nggak cuma itu, hanya contoh ya. Oke, terus tadi yang menunggu salat jamaah ya. Ini saya lihat nih contohnya suami saya sendiri aja, nggak usah orang lain ya. Jadi kalau habis sholat maghrib terus pulang ke rumah, padahal jarak antar rumah maksudnya deket gitu. Kenapa nggak nunggu aja di masjid? Tapi saya nggak berani, suka diceramahin sama dia. Tapi di rumah itu dia nggak buka ini. Nanti itu azan dia balik lagi. Itu salah satu maksudnya yang menunggu salat jamaah, atau menunggu salat jamaah itu hanya di masjid, yang harus di masjid aja. Terus, nah ini nih yang menutup celah soft ya, soft nih. Nah ini kan yang saya alami nih ya. Kalau di sekolah, di sekolah nih kan berjamaah itu, kalau jujur kami insya Allah tuh berjamaah itu susah banget Pak Ustadz, murid-murid. Nah kan guru-guru kan sebenarnya udah di depan, ada pojok belakang, terus harus digusur, ayo ini. Nah itu yang menyuruh itu juga apakah termasuk nanti didoakan oleh malaikat? Sih benar Pak Ustadz. Padahal sih guru agamanya nggak udah mungkin ya, cuman susah banget tuh ya. Tapi nggak juga bukan anak murid doang nih, kadang-kadang ini saya nih masuk ke masjid nih gitu ya untuk sholat tarawih gitu ya. Nah mungkin ada satu ibu udah PW di situ, padahal ini masih kosong nih. Nah, terus kan kadang-kadang suka ada sebagian ibu itu eksklusif atau gimana gitu. Pokoknya yang di depannya udah tempatnya ustazah ini yang gini-gini. Karena kalau menurut saya ya mau ustazah mau apa ya harusnya ya udah monggo silakan, yang pertama datang ya di depan kan gitu kan. Harus kan dari kanan, kata kos kan satu di kanan terus begitu kan. Nah udah saya udahlah menghormati, udah saya di belakang. Tapi sampai mau ini nih, mau apa sih Isa ya, itu belum datang juga. Ini yang di depan tuh ya, karena kesel saya tuh ya. Terus akhirnya kan kosong tuh. Udah gitu nggak ada yang mau menutup itu. Padahal sih saya yakin ibu tuh yang jamaah itu ya orang-orang soalnya berilmu lah dibandingkan saya nih yang saya bilang tadi belum lama kembali ke jalan yang benar gitu. Tapi saya harap sih ibu-ibu di sini setelah kita tahu nih ya kan dapat ilmu, ya jangan seperti itu ya ibu-ibu ya. Kadang-kadang suka kenapa sih ada yang suka ambus di sini malah udah yang ini depan gitu. Nah itu aja Pak Ustadz, makasih, mudah-mudahan nggak dibeliin ya. Oh iya, itu Masya Allah, membahagiakan. Oke, baik. Yang pertama, apakah hanya majelis ilmu dalam arti majelis ilmu diri saja? Apakah bisa ilmu dunia? Majelis ilmu itu disebut juga dengan majelis dzikir, majelis dzikri. Jadi majelis dzikir. Maka disebut juga dengan hilatul dzikr. Itu halaqah
zikir, halaqah ilmu. Jadi apabila ilmu itu berujung kepada zikir kepada Allah, ya, zikir terhadap akhirat, zikir kepada Allah, terhadap Rasulullah, terhadap Islam, terhadap mukjizat-mukjizatnya, ya, pokoknya menuju syar'i atau dikaitkan dengan syar'i, itu maka itu baru disebut dengan majelis zikir, ya, majelis zikir yang di situ dilakukan oleh malaikat. Kalau kita bicara psikologi, itu ilmu dunia, tapi kemudian kita ikatkan dengan Rasulullah SAW begini, Allah juga nyuruhnya begini. Ini majelis zikir. Jika psikologinya konvensional, bukan majelis zikir. Kita bicara ilmu kedokteran begini, tuh kan? Makanya Allah nyuruh kita makan yang halal saja, misalnya. Dikaitkan dengan Allah, dikaitkan dengan Rasulullah, dikaitkan dengan syar'i, maka itu baru dikatakan majelis zikir. Majelis dunia itu nggak apa-apa, tapi jangan, ya, putuskan, ya, dengan akhirat. Jangan diputus, jangan. Hendaknya disambungkan, ya, disambungkan. Kita belajar IPA, belajar IPA, kita belajar IPS, kita belajar ekonomi, kita belajar apapun ada syar'inya. Ya, saya kita mengatakan ekonomi begini itu kan, makanya orang nggak boleh kita judi, itu kan, makanya orang nggak boleh kita riba, gitu, dan seterusnya. Itu kan, dan seterusnya. Apa? Terserah. Ilmu apapun ada kok. Ilmu bumi, ilmu apa semuanya. Segala sesuatu jika dikatakan perintah itu Allah merintahkan gini, maka Allah pasti benar, gitu kan. Dari situ semakin beriman, ya enggak? Itu, ya, majelis-majelis zikir, gitu. Ya nggak apa-apa. Kita justru begini. Semakin kuat ilmu dunia, ya, jika hati itu bersih, pasti ujungnya kepada Allah. Ilmu dunia apapun pasti ujungnya Allah. Karena nggak mungkin, kok bisa ya terjadi. Kalau akal kita nggak kuat, udah serahin aja sama Allah. Allah yang ngatur. Akhirnya begitu kan? Akhirnya begitu. Bahkan kalau kita mentafakuri kehidupan, kehidupan, kok bisa ya? Ya Allah yang ngatur. Akhirnya begitu. Sebenarnya kan setiap ilmu dunia itu adalah satu teori, ya, satu teori yang berasal dari pengamatan terhadap apa yang terjadi di dunia ini. Apa aja, benar kan? Fenomena apa terjadi di dunia, kejadian apa, ya, dan bagaimana dipikirkan akhirnya jadi teori. Setiap teori itu kita kaitkan dengan Islam, kita kaitkan dengan Allah, ya. Maka itu hendaknya setiap guru, ya, ngajar apapun itu kaitkan dengan spiritual. Kaitkan dengan apa? Spiritual. Bahkan yang berbicara tentang ilmu dunia, ya, terus dikaitkan dengan spiritualitas tadi. Ya, jadi pahalanya lebih banyak emang daripada yuk itu pengajian. Namanya toh pengajian, tapi itu nyanyi, ya enggak? Usahanya cuma melucu-melucu, nggak ada amal tambahan, seterusnya. Nggak ada ingat surga, nggak ada ingat neraka sama sekali, nggak ada ingat dosa. Misalkan gitu, ya, nggak nambah ilmu fikihnya, nggak nambah ilmu ibadahnya. Itu lebih baik ilmu dunia yang disertai dengan keyakinan kepada Allah tadi, ada tambah iman, daripada judulnya pengajian tapi ternyata cuma hiburan. Kan banyak nih hari ini sesuatu yang sifatnya religi tapi tidak spiritual. Saya ulangi ya, religi tapi tidak spiritual. Kok religi itu ya cuman ya berbalut agama. Kalau spiritual itu benar-benar membawa spirit, ya, iman, Islam, ihsan, syariah, Quran, Rasulullah, dan seterusnya. Itu, ya, seperti itu. Malah itu yang tadi ilmu dunia tadi ya bisa dispiritkan, bisa. Sekarang kan jadi Prof SMN Alatas, SMN itu Prof Syed Muhammad Naqib Alatas.
itu punya satu proyek ya, Islamization of Knowledge, mengislamkan ilmu pengetahuan semuanya. Semua itu bisa diislamkan, ya. Semua bisa diislamkan, termasuk ilmu-ilmu apapun, ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ya, apakah menunggu itu harus di masjid atau bisa di rumah? Maka jawabannya di masjid, ya. Karena dalam hadis yang lain dikatakan wantidar sholah ila sholah fadarikumur ribat, fadarikumur ribat, fadarikumur ribat. Menunggu sholat ke sholat itu adalah berjaga-jaga, itu berjaga-jaga, itu berjaga-jaga. Ya, Rasulullah membahasakan dengan berjaga-jaga. Ya, namanya jaga-jaga itu ya di tempatnya, bukan di tempat lain, gitu ya. Itu. Kemudian ada satu hadis lain ya, yaitu seseorang berada menunggu satu sholat tetap di tempat itu selama tidak berhadas dan tidak berbincang-bincang. Ada hadisnya. Kan kalau pindah ke rumah pasti ada aja berbincangnya, gitu. Nah di situ sudah terputus tuh. Itu sudah terputus. Tapi kalau misalnya tetap berada di masjid nunggu isya, dia sambil baca Quran, gitu, atau zikir atau apa, itu terus dianggap sebagai sholat dan dianggap sebagai didoakan ke sama malaikat, gitu. Meskipun dia nunggunya itu cuma baca Quran, tapi pahalanya itu pahala sholat. Atau dia banyak bersolawat, atau dia banyak berzikir, dia apa, atau bermajelis ilmu, itu dianggapnya pahalanya pahala sholat dan didoakan oleh malaikat, gitu. Jadi berdasarkan hadis tadi, maka nunggunya di masjid. Nah, saya sedikit ya tambahin. Kalau misalnya kita nunggunya, misalkan pokoknya 15 menit sebelum adzan saya ke masjid, misalkan 15 menit sebelum adzan ke masjid, akhirnya kan nunggu adzan, nunggu sholat. Meskipun cuma 15 menit, mungkin sholat tahiyat masjid dulu. Selama 15 menit itu dianggap sholat dan doakan malaikat, gitu. Jadi kalau misalkan sekiranya ini habis sholat maghrib terus pulang ke rumah, tapi mungkin nanti ya 15 menit sebelum isya ya udah ke masjid dulu, gitu. Saya rasa itu jalan tanya gitu. Wallahu a'lam ya. Yang ketiga, apakah yang memerintahkan supaya shaf itu diisi gitu juga didoakan malaikat? Insya Allah, gitu. Kenapa begitu? Muqaddimah wajib itu wajib, muqaddimah sunnah itu sunnah, gitu ya. Jadi sesuatu yang wajib itu kan kadang ada muqaddimahnya. Muqaddimahnya apa? Ya misalkan muqaddimahnya wajib itu wudu, jadi wajib juga pahalanya, gitu kan. Muqaddimah sunnah itu sunnah, jadi muqaddimah sunnah untuk untuk segera mengisi shaf di depan dan seterusnya, pahala juga pahala sunnah. Jadi wasilah sesuatu memiliki hukum yang sama. Ya, wasilah sesuatu memiliki hukum yang sama dengan apa yang dituju, gitu. Misalkan tadi itu, ya, kalau mau beli mukena gitu kan, berarti pesan Grabnya itu pahalanya pahala sunnah, berangkat ke pesannya itu hukumnya sunnah, bayar itu hukumnya sunnah, bawa pulang hukumnya sunnah, itu dan seterusnya. Ya. Siapa yang menjadi sebab sesuatu maka memiliki pahala yang sama. Dalam hal ini berarti ibu sebagai sebab shaf itu terpenuhi dengan baik, berarti ibu dapat pahala yang sama. Kalau dapat pahala yang sama, pahala itu banyak. Salah satu itu doa mereka. Nah, berarti insya Allah dapat. Ya, karena kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beruntunglah ya liman ja'alallah miftahal khair baina yadayhi. Beruntunglah orang yang menjadi pintu kebaikan melalui tangannya. Siapa yang Allah jadikan sebagai pintu kebaikan, gitu. Jadi ibu membuka pintu kebaikan itu dengan cara apa?
murid yang menyuruh ya kan, tapi kalau ibu-ibu yang meminta ya. Gitu supaya beramal soleh. Itu keberuntungan di situ. Ya keberuntungan itu pahala keberuntungannya itu adalah sama dengan apa yang jika seseorang mengamalkan. Dalam hadis yang lain, adalu ala khairin kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan suatu kebaikan sama dengan yang mengerjakannya. Gitu. Kita nunjukin kebaikan supaya orang berbuat baik, pahalanya sama. Gitu. Iya. Kita minta patungan supaya beli HP, nah dapat pahala sama. Meskipun cuma nyuruh. Provokator. Itu provokator kebaikan itu disebut dengan miftahul khair. Pintu kebaikan. Itu. Barakallahu. Ya, khair insyaallah. Dan seterusnya. Nah, silakan ada yang lain? Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya Pak Ustadz ini boleh nggak saya menginfokan ke suami saya tentang tadi menunggu sholat jemaah. Ya. Karena saya lihat nih tadi kan Pak Ustadz bilang mamanya dari maghrib tunggu ke isya kan, sebaiknya di masjid sampai terus. Ini bukan saya buka ini suami ya Pak Ustadz, ini saya lagi bilang gitu. Keseringan nih saya lihatin suami saya kalau habis maghrib pulang ke rumah, terus dia langsung tadarus di rumah gitu. Itu sampai azan isya baru dia balik lagi ke masjid. Itu masih mending ya. Kadang-kadang diajak temennya nongkrong di warung, ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh gitu. Jadi pas tadi saya dengar ini kan lebih bagus nunggu di masjid ya. Yang kedua, tadi Pak Ustadz bilang di rumah sebaiknya harus ada mihrab ya. Berhubung rumah kita di tadi ya, RS kecil, RS. Jadi kan satu kamar itu saya jadi mihrab, tapi masih ada lemari pakaian di pojoknya buat sholat itu boleh nggak? Jadi sempat boleh saya angkat. Ya. Boleh nggak? Oke, baik. Boleh. Oke. Itu aja sih Pak. Ya, baik. Ya. Jadi yang pertama tadi ya kok dibandingkan ya ke warung nongkrong sama ke masjid, tetap berada di masjid ya jelas di masjid itu lebih utama karena memang ahabbul biqa'i ilallah masajiduha ya, atau ahabbul ardi ilallahi masajiduha, sesuatu tempat yang paling Allah cintai adalah masjidnya. Jadi itu ya tempat-tempat yang Allah cintai ya kan gitu. Apalagi ya sudah berumur, sudah tua mau nyari apa sih ya kan gitu. Udah jadi pada maghrib sampai isya ya kan itu ya di masjid. Tapi kalau mau mengingatkan step-step ya mungkin pelan-pelan bilang ya 15 menit sebelum isya udah ke masjid lah gitu, misalnya 20 menit sebelumnya udah ke masjid, nunggu sambil tadarus. Kalau sudah menikmati nggak usah disuruh, datang sendiri. Datang sendiri nanti karena memang namanya amal itu terbagi jadi dua. Amal itu terbagi jadi dua. Pertama disebutkan mauhibah. Mauhibah itu artinya karunia dari Allah. Mauhibah itu karunia. Maksudnya apa? Allah mengkaruniakan. Kita nggak usah memaksa diri, langsung ini hati itu gampang aja kalau gue. Ini mauhibah dengan sendirinya, nggak ada berat-beratnya. Yang kedua, muktasabah. Muktasabah itu
diusahakan, dipaksakan. Nah, ya guru-guru kita ngomong apa? Allahumma paksakan, ya kan gitu. Itu disebut muktasabah. Disebut apa? Muktasabah. Jadi muktasabah itu oke, paksain diri. Ya kan? Tadi 15 menit, 20 menit sebelum berat ya, paksakan. Tidak setiap amal itu nunggu hidayah dari Allah dulu. Saya ulangi ya, tidak setiap amal itu harus nunggu hidayah dulu. Oh, saya belum dapat hidayah, belum dibukakan sama Allah. Ya kalau belum dibukakan sama Allah, ya kamu paksa diri kamu. Ya, karena ya terpaksa berbuat baik itu lebih baik daripada ikhlas berbuat buruk, berbuat maksiat. Dipaksa masuk surga lebih baik daripada ikhlas masuk neraka. Ya enggak? Loh kok masuk surga enggak dipaksa-paksa? Bapak itu lebih baik. Ya kan? Ya paksakan diri. Ya kalau kita ngopi sama ngeteh ya masa 20 menit, 30 menit enggak cukup. Kan cukup kan? Habis itu ajak bareng-bareng. Udah bismillah kita ke masjid dulu. Gitu. Nah, selama 20 menit di masjid pahalanya banyak. Pahalanya seperti pahala sholat dan didoakan malaikat tadi. Gitu. Jadi ya, siapa yang belum mampu atau belum mendapatkan satu mauhibah dari Allah ya, hendaknya dia muktasabah. Hendaknya dia muktasabah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gimana saat kalau rumah kita sempit, gitu. Kemudian mungkin ada yang diangkat, tapi di situ masih ada almari, mungkin masih ada meja, mungkin masih ada yang lain, misalnya gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, yang penting di situ digunakan untuk sholat, ya, diniatkan untuk sholat di situ, ya. Kemudian ya sebisa mungkin jangan pindah-pindah, gitu. Mungkin cari tempat yang ketika pas kita mau memilih mana yang jadi mihrab, pilih yang tepat, ya, sehingga kita nggak pindah-pindah, gitu. Sebisa mungkin itu nggak pindah-pindah. Nah, apa namanya? Sebagai teman-teman gitu ya, teman-teman saya atau apa jamaah-jamaah itu kadang di situ ditambahin apa ya, foto Ka'bah gitu. Ya, dikasih foto Ka'bah supaya tahu kalau di sini mihrab. Kalau mihrab di situ ya artinya adab kita saat di mihrab tapi berbeda saat kita di tempat yang lain. Kita nggak makan di situ, kita nggak tiduran di situ, nggak nyantai-nyantai main HP di situ, ya kan? Gitu. Dan seterusnya. Karena itu tempat yang kita khususkan untuk ibadah dengan harapan tadi, ini satu tempat yang sampai nantinya ya ke langit 7 gitu. Dan itu dilakukan oleh para salaf, ya. Ada Imam Al-Auza'i rahimahullah. Suatu saat ya, saudara-saudaranya Imam Al-Auza'i datang ke rumahnya terus melihat di mihrab itu ada ya bekas-bekas air gitu, bercak-bercak air gitu. Terus akhirnya budaknya, pembantunya Imam Al-Auza'i ditegur, ya, ditegur sama saudara-saudaranya itu, wahai, ya apakah kamu biarkan anak-anak ngompol di mihrabnya, ya, Imam Al-Auza'i, Syekh Al-Auza'i. Kata budaknya, la, innama buka'u, itu bercak-bercak itu bukan ompol, itu bekas tangisannya Imam Al-Auza'i. Allahu Akbar. Itu. Ya, artinya memang Masya Allah, dulu para salaf itu perhatian gitu ya, terhadap mihrab itu perhatian, ya, terhadap mihrab itu perhatian. Jadi kalau sudah berada di mihrab itu kayak rasanya mungkin
ada ketenangan, dan di situ spiritual kita itu lebih hadir. Ya, spiritual kita itu lebih hadir. Jadi kalau lagi ingat kubur, ingat dosa, ya pasti nangis ya. Ingat surga, neraka gitu ya, pasti ya gitu. Hingga pada akhirnya ya, kemarin-kemarin ini saya lagi merenung, ya Allah, hidup kita dikubur nanti lebih lama, hidup kita di akhirat selamanya. Dikubur lebih lama, di akhirat selamanya. Jadi pada akhirnya kita lebih lama nanti dikubur itu, karena sampai nunggu kiamat nanti. Karena nggak terasa kehidupan kita di dunia ini, nggak terasa. Man yasrok yasud, siapa yang menanam dia akan memanen. Ya, tinggalnya kita tanam apa nih, kebaikan-kebaikan, amal soleh atau bukan? Subhanallah bihamdi. Ya, sehingga kita ketika pas di mihrab itu, ketika pas di luar mihrab itu ingatnya dunia, ya. Tapi di mihrab, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Apalagi para ulama mengatakan hendaknya seseorang itu memiliki satu waktu untuk mengingat dosa-dosanya, lalu dia mengistighfari satu-satu. Terus kalau kita lagi di rumah, kita ingatnya di mana, kok bukan di mihrab? Ya, oh dulu aku melakukan ini, astagfirullah, aku melakukan ini, astagfirullah, aku pernah mengucapkan ini, astagfirullah, aku mengucapkan ini. Terus, jadi mengingat-ingat terus diistighfari satu persatu. Ya, itu seperti itu. La ilaha illallah. Karena kita ini hidup di dunia ini akhirnya kayak rasa capek ya. Ya enggak? Capek itu, harus ngurusin ini, ngurusin itu, harus ngerjain ini, ngerjain itu, rasa capek gitu. Kalau kita ini enggak didinginkan oleh akhirat, didinginkan dengan pahalanya Allah, didinginkan dengan rahmatnya Allah, keberkahan dari Allah, kita capek, pasti capek sekali. Ya, banyak hal yang harus kita urusin kan, capek gitu ya, subhanallah. Tapi ya semoga Allah bahagiakan kita di dunia akhiratnya. Ya kok capek-capek dikit di dunia nggak apa-apa, yang penting nanti di akhiratnya kita VIP ya. VIP. Kok di sini? Ya Allah, hidupnya belum VIP ya, dan nanti akhirat VIP lah. Ya. Semoga Allah berikan kita istiqomah, amin ya rabbal alamin. Baik, saya itu semoga bermanfaat, menjadi amal soleh bagi kita. Ya. Nanti setiap ada ilmu baru mohon diamalkan supaya nanti saya dapat transferan banget. Saya tidur aja dari transfer itu, alhamdulillah. Ya kan? Jadi gitu ya. Ya, satu lagi ya. Itu tadi mengajak, maksudnya suami daripada pulang, kita sebagai istri nggak menggurui tapi ikut berjamaah di masjid supaya suami kita istirahat sampai isya, nunggu jam maghrib sampai isya, atau kita ngikut itu bagaimana? Enggak apa-apa, enggak masalah, enggak apa-apa, bagus. Ya. Kita nggak menggurui, maksudnya gitu. Iya. Iya. Ikut. Boleh. Ibu bilang, aku nanti mau sampai isya. Ya, bapak juga sampai isya ya. Nah gitu, itu boleh deh. Apa namanya? Cara yang cukup jitu juga saya rasa. Ya, baik. Saya rasa itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berhamdana kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.